Saya himbau masyarakat untuk segera ya, batas waktu sampai tanggal 30. Dan pembentukan ini menjadi tanggung jawab masyarakat wajib pajak bahwa 2026 nanti harus bayar pajak. Karena pemutihan ini seyogianya kan hanya pemutihan bagi mereka yang sudah mati. Tapi ke depan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar. Dan ini harus kita laksanakan yang akan ditagih oleh kabupaten kota, bahkan tingkat desa nanti akan ikut serta dalam rangka menghadirkan pajak kendaraan bermotor. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang, berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar. Kami maafkan, dihapuskan. Nah, tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak, hanya tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar tunggakan. Pas terjadi bencana nggak pernah kelihatan, giliran naikin pajak paling terdepan. Nah ini ya teman-teman, nggak kapok dengan pengalaman juga Sudewo, Gubernur Jawa Tengah, M. Lutfi. Ini rame-rame menaikkan pajak, kabarnya sampai hampir dengan 40%. Nah sudah rame masyarakat mulai sepi mendatangi Samsat nih, bentuk protes masyarakat. Dan juga ya teman-teman, kabarnya buat kalian yang telat bayar pajak akan dirazia ke rumah-rumah. Jadi menurut kalian kayak gimana? Lur, kinerja Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat ini lur menjadi sorotan publik lur. Setelah 10 bulan masa jabatan mereka menjadi seorang gubernur. Wah lur, menarik nih lur. Hasil kerja nyata khususnya pada sektor infrastruktur perbaikan jalan lur, yang sekarang menjadi perhatian warga Jawa Tengah dan Jawa Barat lur. Mereka seringkali membandingkan lur, jalan yang ada di Jawa Tengah dan jalan yang ada di Jawa Barat lur. Oh ya lur, saya ingat lur, beberapa waktu lalu lur, Bapak Ahmad Lutfi mengatakan lur, masa ada gubernur tukang konten, sedikit-sedikit dibikin konten. Kegiatan apa dibikin konten? Bantu orang bikin konten. Halo guys, itu lur, olok-olok dari seorang Ahmad Lutfi kepada Kang Deddy Mulyadi lur. Dan sekarang kita bisa lihat sendiri lur, hasil kerja nyata dari seorang Kang Deddy Mulyadi lur. Jalan-jalan di Jawa Barat rapi, indah, di samping-samping dibikin taman-taman lur. Dan hampir 99% jalan yang ada di Jawa Barat semuanya mulus lur, dicor dan diaspal dengan baik. Justru berbanding terbalik lur, keadaan yang ada di Jawa Tengah lur, khususnya Jawa Tengah lur, seringkali warga buat konten jalan rusak di sana, di sini, di kota ini, di kota sana. Dan sekarang lur, khususnya daerah Pekalongan, Batang, Pemalang, dan Semarang lur, masyarakat sedang dilanda banjir lur, musibah banjir lur, yang seringkali terlambat ditangani oleh pemerintahan daerah lur. Dan khususnya hari ini lur, dan kemarin terjadi demo besar-besaran lur di daerah Pekalongan karena terlambatnya mengatasi bencana banjir di daerah Pekalongan Utara sana lur. Itu sedikit intermezzo lur. Kira-kira lur, sampean jika disuruh menilai lur antara Jawa Barat dan Jawa Tengah lur, sampean pilih bagusan yang mana lur? Ketik lur di kolom komentar. Nah, informasi terbaru, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi itu tegur Bapenda atas naiknya pajak kendaraan di Jawa Tengah. Ini yang menaikkannya Bapenda ataupun gubernurnya, saya kurang paham, ataupun masyarakatnya ya, yang taat pajak pun dipersulit. Kalau belum balik nama harus bayar KTP. Nah, sekarang informasinya itu minimal 150. Itu gimana menurut pendapat netizen? Tulis-tulis saja di kolom komentar. Dan akhirnya informasinya saling tuduh ya, Bapenda, gubernur, Bapenda. Nah, tulis saja di kolom komentar menurut pendapat netizen bagaimana. Jawab masyarakat wajib pajak bahwa
2026 nanti harus bayar pajak. Info banget dari Pak Gubernur Jawa Tengah, Bren. Tahun 2026 warga Jawa Tengah harus sudah wajib membayar pajak. Pak, wajib bayar pajak dari mana, Pak? Ya, wong jenengan naikin tidak kira-kira. Sedangkan situasi kondisi ekonomi masyarakat warga rakyat, ya dimanapun Anda berada, juga termasuk Jawa Tengah, ini ekonominya lagi sulit-sulitnya, Pak. Jangankan mikir bayar pajak, mikir beli beras, ya, mikir beli gas, mikir beli kebutuhan pokok sembako menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Ini rakyat banyak yang menjerit, Pak. Ketambahan beban naik pajak yang nggak kira-kira. Kalaupun warga Jawa Tengah memboikot untuk tidak membayar pajak, yaitu bentuk kekecewaan atas kebijakan gubernurnya. Ya, kalau ekonomi baik-baik, sumber ekonomi lancar, itu nggak masalah, Pak. Masalahnya ini rakyat lagi menjerit, ketambahan lagi naik pajak segitu banyaknya, itu sama dengan mencekik rakyat masyarakat sendiri. Kalaupun saya menjadi warga Jawa Tengah dengan kenaikan pajak yang nggak karu-karuan 66%, ya mendingan motor mati, Pak. Kalau memang nanti ditangkap Pak polisi, Pak dipakai, ya apes gitu ya loh. Sekarang mikir, Pak, pajak segitu gedenya, terus sebagai pemerintahan, baik itu gubernur, bupati, wali kota, dan bapenda segala macamnya, pantaslah ngejar-ngejar pajak. Karena apa? Dari hasil pajak setiap bulan mereka terutama gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya itu mendapatkan fee, Bren. Dia wajar gubernur ngoyak-ngoyak supaya lunas. Karena kan harapan fee-nya kan gede. Sama kayak Jawa Timur, Pak. Saya juga orang Jawa Timur. Ya, gubernur kami free dari pembayaran pajak bermotor per bulan 16 sampai hampir 1,7 miliar untuk gubernurnya. Wakilnya bisa 900 juta. Ya, sekdanya, bapendanya dapat semua, Pak, fee, Pak. Termasuk bupati, wali kota, masing-masing daerah berapa pendapatannya, itu berapa fee-nya. Wong pajak yang kemarin saja sudah berat, kok tambah diberatkan? Ya mencret toh, Pak. Ya wajar masyarakat Jawa Tengah memboikot untuk tidak bayar pajak, karena lebih penting untuk hidup, kelangsungan hidup keluarganya daripada membayar pajak motornya, dong lah. Cocok omongannya Pak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah. Coba dengarkan ya, dengarkan baik-baik. Cocok, tepat sekali. Bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Tepat sekali apa yang diucapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi. Ya, apabila ingin mengetahui karakter seseorang, maka berilah mereka kekuasaan, berilah mereka untuk menjadi pemimpin. Nah, ini tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Ahmad Lutfi. Ini Pak Ahmad Lutfi, ini untuk dirinya atau untuk pejabat yang lebih tinggi. Ya, saya tidak tahu ini maksudnya Pak Ahmad Lutfi. Seseorang yang diberi kekuasaan, seseorang yang saat itu diberi sebagai pemimpin, itu akan meledak, ya, akan muncul aslinya, akan muncul karakternya pada saat mereka mendapat satu tekanan, kritik, koreksi, ya, dan lain-lain, yang akhirnya menyerang dirinya, muncul emosional, muncul karakter aslinya, muncul, ya, temperamennya. Oke, Pak Ahmad Lutfi, terima kasih. Jenengan sudah memberi pemahaman kepada rakyat Indonesia. Cukup satu periode atau mungkin bagaimana rakyat? Salam waras, salam Pancasila, merdeka.